Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Sutisna Putri dengan NIM 14060222548. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis praktek pembelajaran yang telah saya lakukan, yaitu pada kelas 4 dengan topik pembelajaran daerahku dan kekayaan alamnya, pada topik 5 pada pembelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Adapun praktek pembelajaran yang telah saya lakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik TPACK. Adapun model pembelajarannya menggunakan problem based learning atau PBL. Adapun metode yang saya gunakan yaitu ceramah, kemudian diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Pembelajaran yang telah saya lakukan dengan menggunakan media ini, dengan pembelajaran ini yaitu mengangkat diferensiasi konten, di mana setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya, yaitu ada peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, kemudian peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, dan peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Kemudian saya menggunakan media pembelajaran yang menunjang kebutuhan peserta didik dan minat belajar peserta didik sehingga mereka dapat terfasilitasi dan bisa memahami materi yang saya ajarkan atau saya sampaikan. Adapun media pembelajaran yang telah saya buat yaitu berupa gambar kartu kekayaan alam yang ada di daerah sekitar maupun yang ada di lingkungan sekitar tempat peserta didik berada. Kemudian saya juga menggunakan media berupa papan set maju terus pantang mundur yang bisa digunakan oleh peserta didik untuk bermain di dalam kelas. Kemudian saya juga menggunakan media pembelajaran dari YouTube dan dari Quizzes. Pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas 4 pada mata pelajaran IPAS pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga kedepannya bisa bermanfaat dan melakukan perbaikan guna mendapatkan hasil yang lebih efektif ketika menjumpai kekurangan pembelajaran yang telah saya lakukan. Adapun analisis kelebihan dalam pembelajaran yang telah saya lakukan, yang pertama yaitu kelebihannya media pembelajaran IPAS yang telah saya buat dapat meningkatkan rasa semangat dan rasa antusias yang tinggi bagi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian kelebihan yang kedua, materi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh peserta didik karena pengajaran yang saya lakukan dapat menyenangkan dan dianggap tidak monoton, tidak bosan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan baik sehingga pembelajaran yang dilakukan jauh lebih bermakna bagi peserta didik. Kemudian kelebihan yang keempat, peserta didik mampu menceritakan tentang pemanfaatan kekayaan alam yang ada di daerah sekitar maupun yang ada di lingkungan mereka dengan penuh rasa percaya diri yang tinggi dan rasa semangat yang tinggi. Sedangkan kekurangan dalam pembelajaran yang telah saya lakukan yaitu yang pertama, peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik kurang adanya pembelajaran yang merujuk pada mereka sehingga yang tertonjol hanya peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori dan visual. Nah, hal ini perlu adanya perbaikan yang harus saya lakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Adapun perbaikan yang harus saya lakukan adalah membuat media pembelajaran yang bisa memfasilitasi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik sehingga mereka juga bisa menonjol seperti peserta didik yang lainnya yang memiliki gaya belajar auditori maupun gaya belajar visual. Kemudian kekurangan yang kedua, pembentukan kelompok tidak disesuaikan dengan minat belajar peserta didik sehingga dalam satu kelompok tersebut terdapat 3 perbedaan gaya belajar. Selain itu, saya akan memperbaiki dalam pembuatan LKPD dalam satu kelompok sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian pembentukan kelompok belajar juga akan saya perbaiki disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar peserta didik sehingga pembelajaran yang dilakukan akan lebih maksimal dan jauh lebih bermakna. Kemudian yang ketiga, untuk media pembelajaran saya akan perbaikinya lagi sehingga bisa menjadi lebih baik dan peserta didik yang mungkin dirasa kurang aktif bisa
menjadi peserta didik yang aktif di kelas dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Demikian analisis pembelajaran yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Sutisna Putri. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2. Di sini saya telah melaksanakan praktek mengajar siklus 2 di SDN Purwoyoso 01. Adapun materi pelajaran yang telah saya pilih yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, yaitu IPAS, pada kelas 4 fase B. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Dikerjakan secara individu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Udah pada sarapan? Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi hormat. Selamat pagi Bu, sugeng enjang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Emi. Cek semangat dulu. Tepuk semangat. Kemarin kita sudah belajar tentang prasasti atau peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar tentang alam yang ada di daerah kalian dan kekayaan alam yang ada di daerah sekitar. Sebelum mulai pembelajaran, di sini punya kartu misi. Kartu misi ini dimana nanti salah satu dari kalian harus dulu buat membuka apa isi dari kartu yang ada di dalamnya. Buat kartu tersebut dengan teliti serta hati-hati. Oke, ya nanti jadi seorang detektif yang harus mencari di mana kartu-kartu itu disembunyikan. Bisa di buku-buku, bisa di selipan-selipan. Kalian jadi detektif dulu untuk mencari harta karun. Kira-kira apa kegunaan pada masing-masing gambar? Coba maju satu-satu dulu. Sini danau sama kuda sama sapi. Kira-kira ada nggak Mbak di daerah kalian? Di daerahmu ada danau? Ada. Kalau ada bisa ditempel di sana. Yang ada ditempelin. Ada nggak kira-kira di daerahmu Mas? Ada tempel sapi? Ada nggak? Nggak ada. Boleh ditempelin di sana. Ya. Tempelin sebelah mana? Kenapa begini? Karet. Coba dijelasin karet gimana kalau karet. Ada padi, ada petik cabai, ada danau. Tentang daerahku dan kekayaan alam. Coba diperhatikan ini ada kota Bima. Ada cabai, terus padi, jagung, ada lagi tomat juga bisa ya, sayur-sayuran. Nah kalau di laut apa aja? Kekayaan alam yang ada di Indonesia, termasuk kekayaan alam yang ada di daerah
Ini namanya siapa Mas? Sastra. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Siapa namanya? Alfian. Ini kelompoknya Mas Nuno ya. Kelompok 5. Maju terus, pantang mundur. Jadi permainannya gini, masing-masing perwakilan dari kelompok itu nanti maju satu-satu. Main di sini. Dimulai dari sini ya, mulai. Nanti pakainya dadu. Kocok. Ini. Kocok pakai dadu, enggak pakai ini. Terus nanti kelompok 1 misal, Ibu contohkan kelompok 1 maju. Yang kelompok 2 maju. Buat kasih pertanyaan di kelompok 1. Nanti kalau kelompok 1 bisa menjawab, nanti baru boleh maju. Tapi kalau kelompok 1 nggak bisa jawab, maka kelompok 1 nggak bisa mulai permainan. Ibu bagi dulu ya kelompok 1. Kasih nama kelompok. Mas Hani, kalau Mas Hani bisa menjawab pertanyaan dari ini, dari Mas siapa? Rizky, nanti Mas Hani baru boleh main. Mas Rizky ngambil dulu di sini. Ya, satu aja. Coba bacain pertanyaan buat kelompok 1. Batal rumah. Benar atau salah, apa contohnya? Yang lain diem dulu. Yuk, Pak, kelompok 1 sambil mikir jawabannya sambil ditulis. Meja, terus kursi, pintar, lemari, pintu, peralatan makan, sendok, terus piring. Kalau alat musiknya apa? Angklung. Kira-kira jawaban kelompok 1 benar nggak? Benar ternyata. Mas Hani boleh, masa boleh maju. Ya, yuk, kocok Hani. 5. Yuk, dimajuin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, boleh duduk. Kelompok. Sekarang yang main kelompok 2. Yang main kelompok 2. Kelompok 3 sini maju. Ambil pertanyaan dulu Mas buat kelompok 2. Ambil pertanyaan. Tiga, penampakan bentang alam. Yuk, kelompok 3. Kalau kayak gini namanya panjang. Kalau kayak gini namanya panjang, pendek. Mudah ya. Kita mulai coba. Panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek, pendek. Jawabannya tadi di dataran rendah ada padi, ada cabai, di dataran tinggi, di pegunungan ada wortel sama sawi. Kemudian di laut itu ada garam sama ikan bandeng. Betul nggak jawabannya? Kira-kira? Betul. Oke, kelompok 3 boleh main. Yuk, besok Mas. Kamu berarti udah asik kan nih? Kamu tulis ya soalnya. 3. Oke. Yuk, kelompok selanjutnya. Maju. Kekayaan alam yang terdapat di daerahmu beserta pemanfaatan.
Ya, kira-kira ada apa aja? Di dataran rendah ada apa aja? Cabai, terus sama tadi jagung. Sebelum kegiatan ditutup kita berdoa dulu. Beri hormat. Demikian penjelasan dari siklus 2 yang sudah saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.